Halo, selamat malam, selamat sore semuanya buat teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan telur asin. Sebenarnya untuk pembuatan telur asin di sini itu cukup mudah dan gampang. Nah, kita hanya memerlukan itu beberapa butir telur bebek, bahan-bahannya, dan kita juga memerlukan untuk tempat perendamannya itu satu buah ember kecil dan satu buah batu bata merah, ataupun bisa menggunakan tanah liat, ataupun bisa menggunakan 1 kilo abu gosok, dan serta kita menggunakan juga untuk di sini garam kasar ya, garam kasar. Nah, untuk di sini caranya kita membeli dulu untuk beberapa butir telur bebek di pasar-pasar tradisional. Kalau saya di sini membelinya itu sekitar 50 butir. Nah, dari 50 butir ini saya saring lagi, karena kan kadang-kadang kan telur bebek tersebut kan kadang-kadang retak ataupun ada yang kurang bagus ataupun yang lainnya. Nah, kita saring lagi. Setelah kita saring, kalau bagus semuanya kita pergunakan. Nah, nanti kita cuci bersih. Nah, setelah kita cuci bersih, kita amplas telur bebek tersebut supaya halus. Nah, setelah halus, di situ kenapa kita amplas supaya halus? Karena ketika kita melakukan perendaman dengan tanah liat ataupun dengan batu bata merah ataupun dengan abu gosok dan garam, itu asinnya bisa rata dan meresap gitu. Jadi asinnya rata dan meresap, dan kuningnya pun juga rata. Jadi di asin di antara kuningnya dan putihnya itu rata gitu asinnya, nggak apa ya, nggak ambiar lah kasarannya gitu, nggak yang asin nggak hanya di putih doang ataupun di kuning doang. Nah, di situ pertama setelah kita cuci, kita amplas, kita cuci lagi, kita bersihkan lagi. Nah, terus di situ kita masukkan abu gosok ataupun tanah liat ataupun batu bata merah. Di situ kita masukkan ke dalam ember kecil. Nah, setelah kita masukkan ke dalam ember kecil, kita masukkan juga di atasnya bahan tersebut, di atasnya abu gosok, tanah liat ataupun yang lainnya, ataupun menggunakan batu bata merah. Kita atasnya tersebut kita masukkan telur bebek, disusun dengan rapi. Cara penyusunannya, yang bagian cangkang atasnya itu di atas ke bawah, jangan yang posisinya jangan tiduran, tapi posisinya berdiri. Nah, nanti setelah kita susun rapi secara berdiri semuanya, lalu kita timbun lagi menggunakan abu gosok ataupun menggunakan tanah liat ataupun menggunakan batu bata merah. Kita timbun lagi, kita ratakan lagi dengan telurnya, lalu kita campur kembali dengan garamnya. Itu kita campur kembali dengan garam, lalu kita ratakan, lalu kita aduk-aduk kembali dengan telur dan yang lainnya, kita ratakan. Tapi kalau untuk yang di atasnya, untuk menutupi telur bebeknya itu abu gosok dan garamnya abu gosoknya yang lebih banyak ya, abu gosoknya agak lebih banyak. Nah, nanti kita timbun lagi dengan garam agak lebih banyak. Garam itu disesuaikan dengan jumlah telurnya gitu. Nah, nanti kita timbun lagi. Nah, setelah kita timbun abu gosok dan garam tersebut, kita beri percikan air. Nah, percikan airnya tersebut itu untuk meratakan, menyerap untuk asinnya. Jadi jangan terlalu banyak air ya, karena kan kalau kita terlalu banyak air itu nanti hasilnya bau busuk gitu, kasarannya busuk, ketika diangkat pecah, retak dan bau busuk. Tapi hanya percikan aja, kayak ibaratnya kayak percikan aja lah, setetes 1-2 tetes gitu kan. Nah, setelah itu habis itu kita tunggu. Minimal untuk tunggunya pun di sini ada beberapa metode. Kalau saya menggunakan bisa seminggu, bisa 2 minggu ataupun 3 minggu. Kenapa kita bisa menggunakan beberapa metode tersebut? Jadi itu mengacu dengan keawetan telur tersebut. Nah, kenapa kita menggunakan 2 minggu? Supaya nantinya telur bebeknya tersebut itu awetnya lebih panjang, telur asinnya ketika sudah jadi awetnya lebih lama, dan kita pure murni tidak menggunakan bahan pengawet ataupun perasa, jadi awetnya lebih lama. Nah, setelah jadi pun kita angkat, kita cuci bersih, lalu kita rebus. Nah, setelah kita rebus di situ, nah hasilnya telur asin tersebut yang saya miliki yang seperti ini. Ini hasilnya kan
kuningnya merata dan asinnya juga merata.